menghampirimu, oh Yesusku, merindukanmu setiap waktu. Nugerahmu berlimpah atasku, ku bersyukur selalu kepadamu. Yesus pengharapan jiwaku, besar kasih-Mu kepadaku. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, jiwaku selalu merindukan-Mu. Yesus, Engkau sahabatku. Yesus, Kaulah kekasihku. Ku ingin berkenan padamu. Ku ingin selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Yesus, Kaulah yang ku rindu. Ku mau berserah kepadamu. Yesus, Kau terindah bagiku. Yesus pengharapan jiwaku, besar kasih-Mu kepadaku. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, jiwaku selalu merindukan-Mu. Yesus, Engkau sahabatku. Yesus, Kaulah kekasihku. Ku ingin berkenan padamu. Ku ingin selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Yesus, Kaulah yang ku rindu. Ku mau berserah kepadamu. Yesus, Kau terindah bagiku. Yesus, Kau terindah bagiku.
divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Given for you. This do in remembrance of me. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, tunjukkan kasih setiamu, Kau
surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Panggil namanya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti siaran ibadah online ini, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus berlimpah dan menyertai kita semua. Inilah doa kami yang tulus kepada semua umat Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Dalam suatu pertandingan bola basket NBA di Amerika yang saya suka menontonnya, kita dapat melihat bagaimana cara pemain tersebut untuk membuat strategi bertahan untuk menghadapi lawan. Tujuan utama permainan bola basket adalah mencetak poin sebanyak-banyaknya untuk memenangkan suatu pertandingan. Untuk dapat terus mengungguli lawan, maka diperlukan strategi defense atau pertahanan. Ini dilakukan agar tim tetap menjaga keunggulan dari lawan, sehingga akan mampu menyelesaikan kuarter keempat dengan status unggul poin atau menang. Dalam menjalankan strategi bertahan di olahraga bola basket ini, ada satu strategi yang paling sering digunakan untuk meredam agresivitas permainan lawan. Strategi tersebut adalah man-to-man defense. Dalam olahraga lain seperti sepak bola, dikenal juga dengan istilah man-to-man marking. Nah, pola pertahanan man-to-man defense ini adalah melakukan penjagaan satu persatu terhadap pemain lawan. Man-to-man defense sangat efektif untuk digunakan oleh tim yang memiliki individu-individu terbaik dalam hal defense atau pertahanan. Strategi ini juga sangat kuat ketika dijalankan dengan sempurna, karena mampu menutup semua kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi atau menerobos di semua titik lapangan bola basket tersebut. Keuntungan lain dari man-to-man defense ini adalah kesempatan untuk melakukan bola-bola yang dibelokkan atau steal, istilah merebut untuk mengambil kesempatan dan menambah angka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dalam menghadapi situasi COVID-19 yang terus berkembang, pasti akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan maupun di masing-masing industri ekonomi. Para pengusaha perlu memastikan mendapat informasi yang terkini dari sumber berita yang kredibel sebelum menentukan strategi bisnis mereka. Pembatasan fisik dan sosial yang kemudian ditingkatkan menjadi pembatasan sosial berskala besar berdampak pada sektor industri, baik yang besar maupun kecil. Kunci untuk bertahan adalah tetap optimis dan selalu beradaptasi dengan keadaan. Pengusaha besar, menengah maupun kecil dapat menyusun rencana-rencana terstruktur yang baik di masa pandemi ini maupun setelah krisis yang meredah nantinya, yang mampu bergerak lebih cepat kembali pada target pertumbuhan yang ingin dicapai oleh masing-masing. Nah, bagaimana kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya agar dapat bertahan untuk tetap optimis, kuat, teguh, dan semangat dalam menghadapi masa kesesakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Mazmur 138 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Tuhan mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan Tuhan menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudaraku semua dimanapun Anda berada dalam Tuhan, setiap orang tentunya tidak pernah terlepas dari masalah atau kesesakan atau persoalan hidup. Saat menghadapi persoalan, pilihan yang ada yaitu tetap bertahan atau lari dari persoalan. Pilihan yang tepat adalah tetap bertahan dalam persoalan, sebab kita ini memiliki Tuhan yang mempunyai kuasa yang besar untuk memberikan pertolongan. Setiap kita harus bertahan, harus mampu bertahan dalam kesesakan, karena masalah yang kita hadapi atau yang kita alami adalah sebetulnya masalah biasa dan tidak melampaui kekuatan kita yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi kita harus mampu bertahan dan tidak boleh lari dari kenyataan.
Seberat apapun persoalan yang terjadi, semua pasti akan dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Di dalam Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semuanya pasti ada rencana Tuhan yang indah. Rancangan Tuhan selalu indah. Sehingga semakin kita dapat bertahan dengan situasi yang terjadi, maka kita akan semakin cepat menikmati rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah kuat serta bertahan di dalam Yesus. Sebab jika kita lari dari persoalan, maka kita tidak akan dapat menikmati rancangan Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Tidak selamanya kita akan berada di dalam persoalan. Oleh karena itu kita harus mampu bertahan. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongannya atas hidup kita. Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Percayalah saudaraku. Untuk dapat bertahan di dalam setiap masalah kehidupan ini, kita harus berfokus pada kebaikan Tuhan. Jika dulu Tuhan pernah menolong saudara dan saya, maka saat ini juga dan saat yang akan datang, Tuhan juga menolong kita. Amin. Selain itu kita perlu makin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja maka kita akan dapat dikuatkan dalam menghadapi segalanya. Tuhanlah sumber kekuatan kita dan bersama Dia kita tidak akan goyah. Haleluya. Penulis Amsal yaitu Salomo mengingatkan kepada kita tentang bahaya dari kesesakan hidup. Di dalam kitab Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu." Pada masa kesesakan hidup, banyak orang menjadi tawar hati. Dan ketika itu terjadi akan berakibat kepada menurunnya atau melemahkan daya juang kita semua. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih, kata kesesakan dapat diartikan sebagai kesempitan, kepicikan dalam kesukaran atau kekurangan. Jadi masa kesesakan itu menunjuk kepada suatu keadaan di mana kita mengalami kondisi yang terjepit, mengalami kekurangan dan kesukaran. Akibat dari kondisi tersebut berimbas kepada daya tahan kita menurun. Semangat hidup menjadi kecil dan memuncak pada rasa tawar hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, rasa tawar hati ini menunjuk kepada perasaan kecewa yang mendalam terhadap kondisi kehidupan yang jauh dari harapan. Cenderung mempersalahkan lingkungan dan juga kepada Tuhan. Akibatnya menjadi semakin lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk dapat melangkah maju menghadapi persoalan yang ada. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga mengalami masa kesesakan. Masa yang membuat kita semua bisa terjepit. Masa yang membuat kita sulit untuk menerima kenyataan yang ada. Masa yang membuat kita kehabisan persediaan. Masa-masa seperti itu berpotensi membuat kita semua tawar hati dan bisa kehilangan energi untuk bertahan. Tetapi kabar baiknya ialah Yesus Kristus telah menaklukkannya di atas kayu salib. Kebangkitannya memberi jaminan kemenangan bagi kita terhadap masa-masa kesesakan. Kenaikan Tuhan meneguhkan kesaksian kita dalam masa-masa sukar. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah bagaimana supaya kita menjadi pemenang di masa-masa kesesakan kita. Berikut ada beberapa cara efektif yang dapat membantu kita mengalahkan kesesakan hidup. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah dan tawar hati. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 38 berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah. Suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik
bukan sebaliknya, mengalami kemerosotan atau kemunduran. Namun seiring berjalannya waktu, semakin kaki kita melangkah, semakin berat tantangan yang harus dihadapi juga. Bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat, atau keadaan atau situasi yang berat yang ada semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergoncang dan menjadi tawar hati. Ada tertulis di dalam Amsal 24:10 tadi, yang kita baca tadi adalah, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Dalam situasi yang demikian, perlu sekali kita ini makin mengaktifkan iman dan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu datang kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk berdoa dan memohon segala janji yang telah diberikannya kepada kita. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa iman tidak ada seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar. Sebab selama di dunia ini kita tidak akan bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan, masalah kehidupan, sakit penyakit, kesulitan dan sebagainya. Seseorang yang tak benar tak dapat hidup oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan dan hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga dengan akal dan kekuatannya sendiri mereka berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Bapak Ibu sekalian, iman bukanlah tindakan nekat atau gambling. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Meski berada di tengah tantangan yang berat sekalipun, orang yang memiliki iman tidak akan pernah menyerah kepada tantangan atau keadaan yang ada, apalagi sampai putus pengharapan. Sebab ia berkeyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua adalah bagaimana kita bisa bertahan di dalam masa kesesakan, yaitu adalah menyadari pertolongan kita satu-satunya datang daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, gunung merupakan tempat persembunyian di waktu musuh mengejar kita, atau tempat perlindungan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada rasa aman yang pasti, sebab gunung tidak dapat memberikan pertolongan atau tempat yang lain. Kemanapun kita berlari, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, di sana pun tidak ada yang namanya rasa aman. Pemazmur menyadari bahwa pertolongan yang pasti hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mencari pertolongan kepada siapapun. Berlarilah pada Tuhan yang mempunyai ciptaan, yang menciptakan saudara dan saya. Dia sanggup menjadikan segala yang tidak ada menjadi ada, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam kitab Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, kata kelegaan di sini berarti rasa aman, rasa tenang.
Orang yang sadar bahwa dalam Tuhan ada pertolongan akan mampu bertahan dalam masa kesesakan yang dia alami. Bahkan ia mampu menghadapi dan melintasinya. Sadarlah dan percayalah bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Mazmur 121 ayat 3 sampai ke 5 berkata, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan baik maupun buruk, Tuhan selalu ada menyertai kita semua sebagai penolong dalam kesesakan. Dia mengerti keluh kesah kita, Dia mengerti jeritan batin kita, Dia terlalu amat sangat memahami apa yang kita alami. Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, jika kita selalu berlindung dalam naungan tangan Tuhan, maka kekuatan untuk menghadapi masalah itu semakin luar biasa. Tuhanlah yang menjaga kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, dalam naungan sayapnya kita berlindung, maka tidak ada satu badai persoalan pun yang tidak mampu untuk diatasi. Berlindunglah pada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 8 berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, sekalipun itu penderitaan, kesesakan, kelaparan, pedang, dan mara bahaya. Jika kita berlindung di dalamnya, maka Ia akan membuat kita menjadi lebih kuat dan mampu bertahan dalam setiap persoalan hidup kita. Bahkan Tuhan mengatakan, Aku turut bekerja dalam masalah kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Aku, kata Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang ketiga adalah mari kita tetap fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Bangsa Israel mengalami kondisi kehidupan yang terjepit. Kondisi itu terjadi karena mereka dijajah oleh bangsa Babel. Hidup sebagai bangsa yang terjajah tentunya menyebabkan Israel menjadi kecil hati. Di tengah-tengah situasi dan kondisi tersebut, Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan pesan pengharapan kepada bangsa Israel. Pesan tersebut agar supaya mereka fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal tidak baik bagi umatnya. Firman-Nya adalah janji Tuhan bahwa Ia sendiri akan mengenapi janji yang sudah difirmankannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita pada saat ada dalam masa kesesakan, janganlah berfokus kepada situasi dan kondisi yang membuat hidup kita terjepit. Kita ini dimotivasi oleh Tuhan dan firman-Nya supaya kita mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Karena kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan menolong saudara dan saya. Di dalam masa yang sukar dan sulit, sekalipun kita semua mengisolasi diri akibat pembatasan berskala besar di masa karantina akibat pandemi wabah corona ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadikan masa-masa sukar itu menjadi cambuk bagi kita, untuk kita tetap setia bersekutu dengan Tuhan dan umat-Nya yang lain. Karena melalui persekutuan dengan Tuhan, kita dapat mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita mengalami kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Bangunlah mezbah persekutuan pribadi di hadapan Tuhan, dan percayalah pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, orang-orang yang percaya, yang menantikan akan Tuhan dan yang mengandalkan hidupnya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, poin yang keempat, bagaimana kita bisa bertahan dalam masa kesesakan adalah
tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Memang bagi kebanyakan orang sangat gampang untuk bersyukur dalam situasi yang baik, diberkati dan hidup berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi sebaliknya, ketika hidup tidak sesuai harapan, mengalami keadaan yang buruk dan situasi yang menyesakkan, sangat sulit atau sangat sukar bagi kebanyakan orang untuk mengucap syukur dan tetap berdoa. Tetapi firman Tuhan mendorong kita semua untuk bisa tetap berdoa dan selalu mengucap syukur ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Karena melalui ucapan syukur dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita dapat bersukacita dan beroleh kekuatan. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal atau segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua kata penting yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu kata senantiasa dan kata segala sesuatu atau segala hal. Dan menarik sekali bahwa kedua kata ini dihubungkan dengan hal ucapan syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Kata senantiasa ini berbicara atau menunjuk kepada masalah waktu. Sedangkan kata segala sesuatu berbicara atau menunjuk kepada masalah, situasi, dan kondisi. Dengan kata lain, maksud dari ayat ini adalah kita harus mengucap syukur kapan saja, entah pagi hari, siang, maupun malam, dan dalam keadaan apa saja, entah baik atau tidak baik, menguntungkan atau merugikan, menyenangkan atau menyedihkan. Bapak Ibu sekalian, namun kenyataannya yang kita alami dalam pengalaman hidup sehari-hari hanya menunjukkan bahwa kebanyakan di antara kita semua hanya mau mensyukuri hal-hal yang baik, menyenangkan, menguntungkan, dan menggembirakan saja. Jika sembuh dari sakit, jika lulus ujian, jika mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Adakah yang bersyukur justru pada saat kita nggak lulus ujian atau malah dikeluarkan dari pekerjaan? Mungkin rasanya sulit sekali. Memang mengucap syukur itu akan hal-hal yang merugikan, menyakitkan. Itu bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana agar kita dapat melakukannya? Bagaimana kita semua dapat belajar untuk bersyukur kepada Tuhan senantiasa dan dalam segala sesuatu? Bagaimana kita dapat bersyukur dalam keadaan yang paling pahit sekalipun? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari saya mengajak semua saudara semua, bila kita tekun dan setia melakukan langkah-langkah iman yang seperti saya sampaikan tadi, maka kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Jika kita semua sabar menjalani masa-masa sukar bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita semua akan keluar sebagai pemenang. Amin, haleluya. Pada bagian akhir dari renungan firman Tuhan ini, apa respon saudara dan saya saat berada dalam kesesakan? Ada kesukaran yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hadapi. Tetapi ada kesukaran yang sebenarnya terjadi atau disebabkan oleh kesalahan dari diri kita sendiri. Karena kurang bijak, maka kesukaran hadir dalam keluarga kita. Karena kurang bijak juga, maka kesukaran itu pun hadir dalam usaha dan karir kita. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kesukaran yang terjadi dalam hidupnya oleh karena kesalahannya sendiri. Mengapa? Karena orang seperti ini memiliki konsep sendiri dalam pikirannya, sehingga saat ia mengalami kesukaran, maka ia tidak mengoreksi dirinya sendiri, tetapi menyalahkan orang lain yang dianggapnya sebagai penyebab
kesukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sabarlah dan bertahanlah dalam kesesakan. Kesesakan itu bukan hanya kesukaran atau kesulitan biasa. Kesesakan adalah kesukaran yang sangat hebat, yang sangat berat dan tragis sehingga membuat banyak orang bisa mengalami depresi karena besarnya tekanan hidup. Orang-orang yang mengalami kesesakan ingin segera lepas dari kesesakannya, dan orang-orang rohani akan segera menyerbu sorga dengan doa-doa. Tetapi Tuhan memerintahkan agar kita sabar dan bertahan dalam kesesakan. Umumnya memang orang akan memberikan kata-kata penghiburan, sabar ya, kepada semua sesamanya yang sedang mengalami kesesakan. Namun kata-kata itu tidak lebih dari sebuah kalimat umum yang tidak menyelesaikan masalah. Saat Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan, itu seakan berarti agar kita lebih lama menikmati kesesakan tersebut. Ini perintah Tuhan yang secara logika tidak masuk akal. Yang memotori kehidupan kita adalah faktor psikologis yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, di mana tiga bagian ini berhubungan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar ada di dalam perasaan emosi kita, yang kemudian berhubungan dengan pikiran dan kehendak kita. Ketika ada yang menyakiti, memfitnah, dan memaki, apakah kita bisa bersabar? Apakah pikiran kita tidak terganggu? Sesungguhnya saat Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar, itu bukan hanya tentang menunda atau memperpanjang waktu, tetapi ada nilai-nilai yang penting, yaitu nilai rohani yang ada di dalamnya. Berharaplah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, sampai kita mengalami jawaban dari Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam pergumulan, dalam kesesakan, maka kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Seorang pemenang adalah bukan seorang yang tidak pernah gagal, tetapi adalah orang yang tidak pernah menyerah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah renungan pada siang hari ini boleh menjadi berkat dan meneguhkan, menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat renungan pada siang hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan melakukan banyak hal daripada yang kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja atas kehidupan kami. Semua orang yang mengalami kesesakan, mengalami sengsara dan penderitaan dalam masa-masa seperti ini, Tuhan, kami minta kemurahan-Mu untuk menjamah setiap daripada kami, Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati semua. Kami percaya Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau, sebab kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji-Mu terbukti, janji-Mu ya dan amin. Dan kami boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap kuat. Kami ditopang oleh Tuhan. Ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk melepaskan kami dari kesesakan kami. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kau satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan malu, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan berharap. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan kau memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan, yang perlindungan dan pengharapan. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun kita berada, kita akan mengakhiri ibadah online pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kami. Kami tetap percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu yang sudah meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah siang hari ini dan kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Kita boleh mengangkat tangan bersama-sama dan kita menerima berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi.
kasih, kemurahan, kebaikan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing. Kita berjumpa di lain kesempatan dalam ibadah yang sama. Amin.